Halo teman-teman, selamat datang di video aku, Amalia Zaina. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang sistem pemerintahan dan pengaruhnya untuk masyarakat. Apa sih sistem pemerintahan itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Setiap negara pasti memiliki sistem pemerintahan di dalamnya untuk mengelola jalannya negara tersebut. Dan sistem pemerintahan di setiap negara tentu akan berbeda-beda karena menyesuaikan dengan keadaan sosial, budaya, dan politik yang ada di negara tersebut. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tatanan sistem kepemerintahan di dalamnya. Sistem pemerintahan adalah suatu lembaga negara yang mengatur juga mengelola jalannya kepemerintahan di suatu negara, dan terdapat struktur di dalamnya yang meliputi elemen legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun macam-macam sistem pemerintahan sebagai berikut. 1. Monarki. 2. Republik. 3. Demokrasi. 4. Oligarki. 5. Teokrasi. Dan yang terakhir adalah totalitarianisme. Di dalamnya memiliki pengertian, karakteristik, serta aturan atau mekanisme yang berbeda-beda untuk menjalankan keputusannya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita bakal bahas yang mana sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kalian tahu nggak sih demokrasi itu apa? Atau kalian udah pernah dengar belum arti demokrasi? Kalau kalian belum tahu, yuk kita lanjut video kali ini. Pemerintahan negara Indonesia tidak luput dari penjajahan yang mengajarkan kepada rakyatnya lewat sejarah. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang berporos pada 5 dasar Pancasila. Dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah pada rakyat. Karena arti demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tidaklah selalu berada pada keadaan yang baik. Demokrasi di Indonesia ini terus mengalami perubahan untuk perbaikan serta peningkatan dalam tata kelola kepemerintahannya. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami. Nah, tahu nggak teman-teman? Sistem pemerintahan demokrasi ini banyak digunakan di berbagai negara loh, bukan cuma di Indonesia aja. Karena sistem demokrasi ini dianggap efisien, walaupun tidak sedikit yang berselisih antara pihak pro dan kontra di dalamnya. Sistem demokrasi ini berpegang teguh pada prinsip kebebasan berpendapat, pemenuhan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan adil, kekuasaan hukum, dan pemisahan kekuasaan. Secara keseluruhan, demokrasi memberikan kerangka kerja untuk masyarakat tumbuh, berkembang, dan hidup dengan kebebasan yang dilindungi. Kalian tahu nggak sih, demokrasi itu juga ada macam-macamnya loh. Kalian tahu nggak macam-macamnya apa? Macam-macam demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah di mana rakyat memilih secara langsung atau hadir tanpa diwakili oleh siapapun, memilih dengan jujur dan adil pada pilihannya sendiri. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini adalah kebalikannya dari demokrasi langsung loh, yaitu rakyat tidak terlibat langsung dalam menyuarakan keputusannya, akan tetapi diwakili oleh orang lain dalam pemilihannya. Jadi, rakyat memilih wakil untuk menyuarakan pilihannya atas nama mereka yang bebas dan adil. Nah, itu adalah penjelasan tentang sistem pemerintahan dan salah satu contoh dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu demokrasi. Sampai sini, kalian sudah paham belum teman-teman? Kalian tahu nggak sih, kalau sistem pemerintahan itu sangat berpengaruh loh terhadap kesejahteraan sosial di masyarakat?
Kenapa sih bisa begitu? Kalian tahu nggak kesejahteraan sosial itu apa? Yuk kita lanjut videonya. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi baik dan stabil dalam lingkup masyarakat, di mana masyarakat tersebut merasakan kebahagiaan karena terpenuhi kebutuhannya baik dari segi fisik, sosial, maupun mental. Nah, ada juga loh. Kalian tahu nggak sih aspek-aspek apa aja yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan sosial di masyarakat? Adapun beberapa aspek penting dalam memenuhi kebutuhan seperti 1. Jaminan sosial 2. Keadilan sosial 3. Akses pendidikan 4. Kesempatan bekerja dan yang terakhir adalah akses kesehatan. Secara umum, kesejahteraan tersebut dicapai oleh kebijakan pemerintah yang didukung oleh berbagai organisasi lain yang ada dalam sistem kepemerintahan tersebut. Kesejahteraan sosial dalam lingkup masyarakat ini tentu sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Karena sistem pemerintahanlah yang mengatur dan mengelola segala aspek dalam negara sekaligus mencakup kesejahteraan masyarakat, tentu akan sangat berpengaruh dalam segala bidang di negara tersebut. Terima kasih telah menonton videonya. Bye-bye!